Selamat datang di audiobook, keluaran dari Audiozone, yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda, karya dari Elis Kurniasih, bab ke-21, video rekaman itu, dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Malam ini Nida memasak menu spesial, karena akan ada tamu spesial yang datang. Sedangkan Hanin tengah berjalan mondar-mandir di kamarnya. Ia sedang berpikir, apa yang akan direncanakan pria gila itu padanya sekarang. Sementara di hotel, Kenan sudah mempersiapkan diri. Sebentar lagi, ia akan berangkat ke rumah kakak iparnya. Ia kembali menekan nomor telepon Vicky. Ya, Ken. Vicky mengangkat teleponnya. Besok lo kesini dengan penerbangan pertama. Iya. Jawab Vicky. Lo langsung ke alamat yang udah gue kirim. Iya. Sebenarnya gue nggak dukung ide gila lo ini, kata Vicky. Pokoknya besok lo harus datang pagi buat jadi saksi di pernikahan gue. Kalau nggak datang, siap-siap aja buat gajian selama yang gue mau. Dasar pemaksa. By the way, emang kakaknya Hanin setuju? Tanya Vicky. Pasti setuju, gue yakin. Vicky tertawa. Bener-bener licik lo. Kenan pun ikut tertawa dan memutuskan sambungan telepon itu. Ia pun segera mengambil jasnya dan keluar dari kamar. Hatinya berbunga. Ia sudah tak sabar membuat Hanin berada dalam genggamannya. Di kediaman Emran yang cukup besar dan asri, Hanin masih gelisah di dalam kamar. Sementara Kenan sudah sampai di rumah itu. Welcome to my home, Mr. Kenan. Emran dan Nida berdiri di luar pintu utama dan menyambut kedatangan Kenan. Hai, Mr. Emran. Apa kabar? Tanya Kenan sembari menghamburkan pelukan khas pria. Fine, Mr. Kenan. Apa kabar? Tanya Emran dengan khas logat Melayu. I'm fine. Keduanya tersenyum. Nida pun ikut bersalaman, lalu mereka memasuki rumah itu. Silakan duduk, Mister. Kata Emran dan Kenan pun mengangguk, seraya mendudukkan diri di tempat yang disediakan. Kenan mengedarkan pandangannya. Ia tak melihat ada Hanin di sana. Sedangkan Nida dan Emran pun mengikuti arah mata Kenan. Awak mencari Hanin? Tanya Emran. Ya. Kenan mengangguk. Emran tertawa dan meminta Nida untuk memanggilkan Hanin yang masih berada di kamar. Nida pun tersenyum pada Kenan untuk pamit meninggalkannya, sekalian untuk membuatkan minuman. Nida berjalan menuju kamar Hanin. Nin, kamu ngapain? Tanya Nida karena dari tadi Hanin hanya mengurung diri di kamar. Nin? Hanin membuka pintu. Ada apa, Kak? Dia udah datang. Tanya Hanin menanyakan keberadaan Kenan, karena suara pria itu sudah ia dengar dari dalam kamarnya. Kamu gak ganti baju? Tanya Nida yang melihat sang adik masih menggunakan kaos oblong dan celana pendek. Hanin menggeleng. Kenapa? Dia kan temanmu. Males, Kak. Jawab Hanin. Kakak gak tahu kalian ada hubungan apa, karena kamu juga gak pernah cerita. Nida menarik napasnya. Ya sudah kalau kamu tidak mau menemuinya. Nida pergi dari hadapan Hanin dan menuju dapur untuk membuatkan Kenan minuman. Di ruang tamu Kenan berbincang dengan Emran sambil sesekali tertawa. Obrolan mereka terdengar seru dan mengasyikkan. Silakan diminum, Pak, kata Nida sambil meletakkan gelas di meja. Hanin masih di kamar? Tanya Emran. Nida mengangguk. Maaf ya Pak Kenan, Hanin sedang malas keluar kamar. Kenan tersenyum dan mengambil minuman yang disediakan Nida. Saya minum. Kenan mengangkat gelas itu dan menunjukkan bahwa ia akan meminum minuman buatan Nida. Silahkan, jawab Nida dan Emran bersamaan. Emran pun meminum minuman yang dibuat sang istri. Sebenarnya begini, saya memang datang ke rumah ini untuk meminta Hanin menjadi istri saya. Ucap Kenan. Sontak Emran dan Nida tersedak saat mereka tengah menyesap minumannya. Apa? Tanya Nida. Mister, tak salah ucap kah? Tanya Emran. Kenan mengangguk dan berkata lagi. Saya dan Hanin sebenarnya sudah lama dekat. Kedekatan kami pun bisa dibilang tidak biasa, karena kami sudah sering melakukan... apa Pak? Tanya Nida penasaran. Lalu Kenan merogoh saku celananya dan mengambil ponsel miliknya. Ia membuka rekaman video itu dan menyerahkannya pada Nida. Ini, hubungan kami sangat dekat dan sudah sejauh ini. Tapi Hanin justru malah menggoda pria beristri. Padahal saya mau bertanggung jawab.
Sambung Kenan berbohong. Nida pun meraih ponsel yang diberikan Kenan, lalu Emran menggeserkan tubuhnya untuk berkati sang istri dan melihat apa yang ada dalam video itu. Ya ampun! Nida menutup mulutnya yang menganga. Kak, jangan lihat! Nida menutup mata Emran dengan telapak tangannya. Pasalnya, di sana terlihat jelas Hanin yang tak menggunakan selai kain pun. Darah Nida langsung mendidih. Ia sangat kesal dengan apa yang dilakukan sang adik. Jadi? Tanya Emran. Di video ini adalah aktivitas terakhir kami. Tepatnya sehari sebelum Hanin melarikan diri ke rumah ini. Kenan menjeda perkataannya. Saya hanya ingin bertanggung jawab. Karena saya khawatir Hanin hamil anak saya. Selama ini nama saya cukup bagus di kalangan para pebisnis muda. Saya tidak ingin semua hancur karena skandal ini. Kenan benar-benar memainkan aktingnya dengan sangat bagus. Lalu, tanya Nida. Saya sudah siapkan semuanya. Jika kalian berkenan, saya langsung menikahi Hanin besok pagi. Jawab Kenan. Nida dan Emran saling bertatapan. Emran pun mengangguk, tanda setuju. Saya akan menginap di sini, untuk memastikan Hanin tidak kabur lagi. Ucap Kenan. Ya, saya setuju. Jawab Nida mengangguk. Ia tidak ingin kecolongan lagi. Selama ini Nida sangat percaya kepada sang adik. Namun ternyata Kenan mendoktrinnya dengan seolah Hanin berperilaku buruk di sana, karena sang adik berada seorang diri di rumah itu. Saya pun ikuti istri saja. Saut Emran. Kenan tersenyum licik saat melihat wajah Nida yang merah dan hendak menaiki tangga menuju kamar Hanin. Nida menggedor keras pintu kamar itu. Apa sih, Kak? Tanya Hanin saat membuka pintu kamar. Nida langsung menampar pipi Hanin. Ada apa, Kak? Tanya Hanin bingung sembari memegang pipinya. Kakak selalu bilang jaga diri, jaga diri, jaga diri, Hanin! Teriak Nida dan seketika ia pun menangis. Kenapa kamu bisa melakukan itu sebelum menikah? Tanya Nida. Kenapa sih, Kak? Tanya Hanin bingung. Kamu malu-maluin kakak. Kakak juga malu pada Kak Emran. Emran yang mendengar jeritan istrinya pun pamit pada Kenan untuk menemui kedua kakak beradik itu. Nida. Emran memeluk istrinya. Aku sebagai kakak sudah gagal, Kak. Padahal aku sudah berjanji pada papa dan mama akan menjaga Hanin dengan baik. Aku salah karena telah meninggalkan dia sendirian di Jakarta. Nida menangis di pelukan sang suami. Mereka bertiga berdiri di ambang pintu kamar Hanin. Ada apa sih? Hanin gak ngerti. Kak Emran? Tanya Hanin lagi. Persiapkan dirimu, Nin. Masih untung Pak Kenan mau bertanggung jawab. Ucap Nida lalu pergi. Emran dan Nida meninggalkan kamar Hanin. Lalu Nida menengok ke arah Hanin lagi. Jangan buat kakak malu, Nin. Kamu jangan kabur-kaburan lagi. Hanin mengerdikan bahunya. Ia sungguh tak mengerti apa yang terjadi. Sepertinya ia harus menemui pria pemaksa itu, karena sikap Nida dan Emran berubah setelah kedatangan Kenan. Hanin berjalan keluar kamar. Ia berdiri sembari bersandar pada pagar lantai 2, yang bisa melihat suasana ruang tamu di lantai 1. Ia menatap pria yang tengah duduk sendiri di sana, karena Nida dan Emran sedang menuruni anak tangga. Kenan pun menangkap tatapan itu. Ia tersenyum menyeringai. Sedangkan Hanin membalasnya dengan tatapan tajam. Aku butuh penjelasan. Gumam Hanin dan melangkahkan kakinya ke bawah untuk menemui pria yang tengah duduk di ruang tamu. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.